Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih berorientasi proyek bukan tujuan atau hasil, sehingga penerimaan negara selalu dianggap kurang dan belanja negara yang berdampak langsung kepada rakyat dirasakan minim. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN, Khairul Tanjung pada Kongres Kebangsaan di Jakarta beberapa hari lalu. Dan untuk membahas permasalahan buruknya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, kita akan mendiskusikannya dalam perbincangan sesaat lagi. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih berorientasi proyek bukan tujuan atau hasil, sehingga penerimaan negara selalu dianggap kurang dan belanja negara yang berdampak langsung kepada rakyat dirasakan minim. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN, Khairul Tanjung pada Kongres Kebangsaan di Jakarta beberapa hari lalu. Para menteri juga lebih sibuk menyusun proyek dibandingkan mengidentifikasikan kepentingan rakyat dan mengalokasikan dana APBN untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2014 yang telah disahkan 14 November lalu, total belanja negara diproyeksikan sebesar Rp1.084,5 triliun. Sekitar Rp1.249,9 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebesar Rp592,6 triliun. Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan para gubernur dan pimpinan kementerian serta lembaga untuk memastikan penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat. Saya mengajak kepada semua pemimpin lembaga negara dan saya juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pejabat jajaran pemerintahan agar setelah diterimanya DIPA tahun anggaran 2014 ini segera ditindaklanjuti, dan harapan saya bisa diimplementasikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan ada kemandekan apapun. Setiap kemandekan akan berpengaruh kepada hasil akhir pembangunan yang akan kita laksanakan di tahun 2014 mendatang. Menurut Presiden, belanja pemerintah merupakan komponen penting pertumbuhan ekonomi tahun depan, karena investasi masih terganggu akibat belum pulihnya perekonomian global. Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN, Khairul Tanjung mengkritik soal penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang masih berorientasi proyek bukan pada prioritas. Bahkan pihak DPR di Senayan sangat menikmati sistem APBN yang berbasis proyek itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu seperti apa baiknya penganggaran yang tidak berorientasi proyek? Dan untuk membahas hal itu, kita akan berdialog dengan Apung Widadi, peneliti Indonesia Budget Center. Halo Mas Apung. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Apung. Ini kalau kita lihat mengenai banyaknya yang mengkritik mengenai penyusunan APBN ini, dan sebenarnya apa sih kelemahan dari penyusunan APBN di tahun 2014 ini? Karena kalau kita lihat memang dibandingkan dengan kerangka APBN sebelumnya nampaknya tidak ada perubahan. Ya, kita mencoba untuk melihat bagaimana sistem politik anggaran kita. Nah, kalau politik anggaran di Indonesia itu bukan berdasarkan atas mandat rakyat, tetapi masih berdasarkan ego sektoral, yaitu DPR ataupun kementerian. Nah, kalau harusnya kalau kita melihat dari data yang ada, misalnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi 6,1%, ataupun kemudian tingkat kemiskinan 11,66, tingkat pengangguran 6,1% dibandingkan dengan Korea misalnya yang hanya 3%. Harusnya pertimbangan-pertimbangan ini yang akhirnya ditunjang bagaimana menanggulanginya dengan suplemen anggaran. Anggaran itu kan ibarat darah dalam tubuh. Ketika ada sebuah penyakit, itulah yang harus dilancarkan gitu kan darahnya. Nah, permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah
bukan menerapkan sistem politik anggaran yang berbasis pada mandat rakyat, tetapi lebih kepada politisasi anggaran. Nah, kenapa politisasi anggaran ini terjadi? Kalau setiap tahun memang pagu anggarannya hampir sama saja, bahkan ada semacam seperti duplikasi. Tetapi kalau diduplikasi misalnya untuk pendidikan 20%, kesehatan sekian, itu kesehatan terus subsidi itu stagnan, levelnya itu aja. Tetapi kemudian kalau kita melihat dana bantuan sosial, dana infrastruktur, ya kan, dana transfer daerah itu fluktuatif. Nah, fluktuatifnya ini cenderung menjelang pemilu itu selalu naik gitu. Nah, apa yang terjadi? Ada kepentingan partai politik yang kemudian menyusupi proses pembahasan APBN. Pintu masuk korupsi itu di sini, di proses pintu masuk korupsi di penyusunan APBN ini. Saya jadi ingat dengan Anda mengatakan bahwa memang ini dilihat penerimaan ataupun penerimaan APBN 2014 ini sebenarnya meningkat 11% dibandingkan dengan 2013 lalu. Belum lagi dengan jumlah meningkatnya PDB yang semakin pesat, dan tapi juga dikatakan bahwa jumlah kesejahteraan masyarakat dan jumlah angka kemiskinan malah tetap meningkat, tidak memperbaiki hal ini. Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan Ken bahwa untuk mengkritiki penyusunan APBN ini karena masalah proyek itu bukan, maksudnya berorientasi pada proyek apa bagaimana? Ya, kalau kemudian kita cermati jelas bahwa APBN 2014 itu berorientasi pada proyek. Pengalaman ini bukan pengalaman yang pertama sebenarnya, bahkan pengalaman 2009, 2004 itu juga orientasinya banyak ke proyek. Atau bahkan kalau 2009 itu bantuan langsung tunai dan sebagainya itu dicairkan dari APBN yang menyedot anggaran cukup besar. Nah, kemudian 2014 ini kenapa berorientasi pada proyek gitu kan? Ada dua hal di kementerian dan di DPR sendiri. Kita lihat ada sekitar 5 menteri yang dia lolos menjadi caleg di KPU dan sekitar 3 menteri yang kemudian ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Di DPR banyak sekali incumbent yang akan maju di DPR. Nah, saya pikir ada kompromi antara dua belah pihak ini yang kemudian dibungkus dengan kepentingan partai politik adalah bagaimana menyerap dana untuk kepentingan politik di 2014 karena biaya politik kita mahal. Caranya apa? Caranya dengan kong kali kong dengan meningkatkan dana infrastruktur. Nah, kenapa? Infrastruktur itu mesti jangka panjang, endingnya mungkin 4 tahun, 5 tahun, tetapi pembahasannya dinaikkan sekarang, anggarannya sekarang. Nanti kemudian ada level korupsi lagi, ada proyek-proyek itu sudah didistribusikan ke pengusaha-pengusaha tertentu yang akan memberikan dana kampanye. Nah, pada proses inilah kemudian terjadi negosiasi pintu masuk korupsi yang sangat laten sebenarnya di konteks ini. Jadi anggaran proyek itu naik ataupun transfer daerah yang 595 triliun itu hal yang kebiasaan politisi yang susah kemudian ditindaklanjuti secara hukum. Berarti kalau kita lihat memang kebijakan dan dalam penyusunan APBN ini tidak ada perubahan, yaitu masih dalam adanya politisasi di anggaran itu. Betul. Oke. Nah, Mas Apung, kita ini ada grafik di mana grafik dari Hairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional. Dia mengatakan bahwa karena kita tahu proyek itu tidak berorientasi pada hasil dan seringkali masalah kebocoran pun menjadi sangat tinggi, pemborosan menjadi sangat tinggi pula. Ya. Nah, ini ada satu lagi. Betul. Iya, dari Derajat Wibowo, ekonom dan politisi PAN, dia mengatakan bahwa belanja APBN terlalu banyak untuk birokrasi dan membuat birokrasi berubah menjadi center of cost. Nah, ini yang menjadi penyebab atau pintu masuk korupsi itu karena dia center of cost. Pendapat Anda? Sekarang itu kalau di postur anggaran APBN, bahkan bukan hanya APBN, seluruh APBD di Indonesia, itu belanja birokrasi itu hampir 70% dan belanja untuk belanja barang, infrastruktur dan sebagainya itu hanya 30%. Jadi 70-30. Idealnya itu kan 50-50. Nah, sekarang menjelang pemilu ini sudah cukup bagus karena untuk CPNS itu dikurangi gitu kan. Artinya tidak ada politisasi untuk itu. Tapi yang menarik bahwa saya sedikit menjelaskan terkait dengan modus kenapa yang dikatakan oleh Pak Hairul Tanjung bahwa proyek itu ukuran hasilnya itu tidak ada, tetapi
anggarannya besar. Kenapa itu terjadi? Misalnya di Hambalang ataupun kemudian di DPID. Di pengadilan, di persidangan tipikor, DPID itu bahkan sudah sangat detail anggarannya itu di Banggar ya, badan anggaran itu dicoret warna biru, warna kuning, warna merah dan sebagainya. Artinya itu adalah kode untuk partai politik ataupun pimpinan 1, pimpinan 2 untuk DPR. Jadi warna itu menentukan ini beruang siapa betul sebenarnya. Dan itu alokasi untuk partai apa. Itu sudah sangat vulgar sekali gitu. Nah, dalam posisi ini kemarin menjelang pemilu DPR yang lebih banyak dominan dalam memanipulasi agar proyek ini banyak. Tapi sekarang ketika beberapa menteri itu juga menjadi caleg dan kemudian ingin mencalonkan diri, trennya berubah gitu kan. Justru sama-sama ofensif gitu. Dulu defensif, sekarang sama-sama ofensif. Ya. Nah, ini kita lihat ada 5 kementerian yang mendapatkan alokasi dana yang terbesar dari APBN ini ya. Ada pertahanan, ada pekerjaan umum, pendidikan, budaya, dan agama, kesehatan. Nah, Anda melihat bahwa ini memang sudah disengajakan kepada 5 kementerian itu, atau kalau kita memetakan sebenarnya kenapa? Ya, terutama sih mungkin perlu dicermati. Proyeknya lebih besar di situ atau seperti apa? Ya. Satu hal, ada dari 5 kementerian itu ada menteri yang dia adalah ketua umum partai politik. Yang kedua adalah PU. Tentunya proyek ini semuanya bermuara pada Kementerian PU gitu loh. Nah, di bawah Kementerian PU ini sudah banyak itu politisi, pengusaha, cukong dan sebagainya yang kemudian nanti muaranya adalah ke dana politik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sih politik anggaran ini bisa diterapkan secara bagus dalam konteks ketatanegaraan. Kalau misalnya di Eropa ataupun di Amerika Latin memang politik anggaran ini benar-benar istilahnya dialokasikan secara bagus. Kenapa? Karena sistem politik mereka itu berdasarkan mandatori. Ketika memang calegnya atau kemudian wakilnya di DPR itu tidak bekerja secara bagus untuk kepentingan dapilnya, ya bisa di recall. Tetapi kalau konteks di Indonesia pasca pemilu itu putus mandat. Ini yang menyebabkan bahwa sampai kapanpun kalau sistem politik kita, sistem politik pemilu itu hanya sekedar kampanye seperti itu, tetapi tidak ada proses komitmen politik dan sebagainya, saya pikir politisi tidak akan takut ketika menaikkan proyek yang tinggi untuk kepentingan partainya dan sebagainya. Berarti bisa dikatakan bahwa memang kesalahan yang terjadi selama ini karena memang pada awalnya dalam penyusunan APBN berorientasinya kepada proyek, bukan kepada prioritas atau tujuan. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Baik Mas Apung, kita tahan dulu perbincangan ini. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Mas Apung Widadi dari Peneliti Indonesia Budget Center. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu grafik siklus anggaran. Ya, Mas Apung, ini ada siklus anggaran di mana yang pertama adalah pendahuluan, lalu pengajuan dan juga pengawasan. Ini pendahuluan adalah penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran skala prioritas dan penyusunan budget exercise, dan juga ada pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN, kemudian adanya pengawasan APBN yang dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat mengenai siklusnya ini, Anda melihat memang sepertinya kalau dijalani seperti ini mungkin akan lebih baik mungkin ya, tidak terjadi pembocoran ataupun pemborosan seperti itu. Ya, justru malah di semua tahap itu kalau dilihat mulai dari proses pengajuan, pembahasan sampai penetapan itu terlalu panjang, sangat rawan dipolitisasi, bahkan kemudian dibagi proyek-proyeknya. Misalnya kalau modus di DPR itu ketika pertama kan kementerian mengajukan pagu, kemudian disetujui oleh ke komisi-komisi gitu kan, kementerian dengan komisi, ada pembahasan. Nah, di komisi kemudian naik ke badan anggaran, ada wakil badan anggaran, kemudian bertemu asumsi bersama, kemudian menetapkan.
Nah, yang menjadi problem adalah biasanya setiap tahapan ini tidak konsisten. Yang sudah disepakati antara kementerian dengan komisi biasanya dilanggar di tingkat banggar. Padahal banggar itu sebenarnya tidak boleh mengubah, hanya menyetujui. Nah, asumsi-asumsi ini kadang tidak dipakai. Perhitungan-perhitungan ekonom-ekonom di kementerian kadang tidak dipakai oleh DPR. Nah, ini pintu masuk. Dalam setiap tahapan itu ada pintu masuk. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sistem pengawasannya tidak ada. Pengawasan yang dilakukan terhadap APBN kita hanya bersifat yang alokatif, tetapi dalam proses perencanaan tidak ada. KPK sendiri pun mengevaluasi ataupun kemudian melakukan pengawasan terhadap DPR itu tidak. Harusnya KPK itu melakukan pencegahan korupsi itu bukan misalnya di jalanan bagi-bagi stiker, bukan itu, tetapi fokus di DPR, fokus di pembahasan anggaran. Ataupun kemudian yang kedua, solusinya adalah partisipasi masyarakat masuk di situ. Nah, masalahnya sekarang musreng bank, musreng desa dan sampai ke level nasional itu semuanya adalah proses yang diabaikan oleh DPR ataupun kementerian dalam proses pembahasan ini. Nah, dalam proses penyusunan ataupun pembahasan anggaran ini kan kita ingat bahwa tadi diawali dengan banyaknya 100 hingga ribuan proyek yang masuk ke kementerian, lalu adanya juga seleksi dari Bappenas dan juga Kementerian Keuangan dan diusulkan ke DPR. Nah, ini mekanisme yang birokrasi yang begitu panjang ini dianggap akhirnya membuat yang tadi kata Mas Apung membuka pintu-pintu korupsi ini dan dibilang juga oleh Hairul Tanjung bahwa ini menyebabkan sebuah kebocoran yang ujung-ujungnya nanti jadi pemborosan. Benarkah demikian? Ya, tentu benar bahwa memang pengukuran terhadap efektivitas anggaran ini untuk sebuah program ataupun penanggulangan kemiskinan, subsidi dan sebagainya itu tidak dilakukan sejauh itu. Tetapi proses pembahasan anggaran itu hanya pada saat itu saja gitu, bukan kemudian membahas orientasi jauh yang lebih panjang. Berarti tidak ada jangka atau orientasi atau tujuan untuk jangka panjang, menengah atau pendeknya ya, dong pada saat proses pembahasan di DPR itu kan sangat pendek juga gitu, hanya sekitar bulan April sampai Agustus, tidak sampai 1 tahun gitu. Nah, solusinya kalau di Amerika DPR itu mempunyai Center Budget Office. Center Budget Office ini adalah dokter-dokter, sekitar 100 dokter yang dia membahas anggaran. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan kementerian match gitu loh. Pengukurannya, indikator ekonominya, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya dikaitkan dengan misalnya ada kemiskinan, bagaimana penanggulangannya match. Nah, kalau di Indonesia, mohon maaf, kalau DPR kita kan kalau masalah perhitungan ekonomi atau anggaran nggak tahu mereka. Yang tahu hanya masalah proyek, barang, gitu kan, dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke itu, saya ada grafik Mas Apung, ini tentang persoalan perencanaan dan penganggaran APBN. Kita lihat tadi persoalannya adalah di mana mekanisme birokrasi dan eksekutif dan jadwal di DPR pun sering tidak sejalan. Dan ini akhirnya membuat jadi lambat ya. Dan juga ada juga persetujuan DPR atas APBN sering menyulitkan kedua belah pihak karena kedalaman materi dan waktu yang mendesak memerlukan kompromi. Iya. Kita ada berikutnya, di mana ada kementerian lembaga belum terbiasa dengan disiplin anggaran, akibatnya keterlambatan pencairan dan program terkorbankan. Dan yang terakhir adalah masih tumpang tindihnya pekerjaan penyusunan dan verifikasi DIPA dan juga RKAKL di Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Dirjen Penerbangan. Ini kalau kita lihat sebenarnya persoalan juga ada dan juga dari persoalan perencanaan dan penganggaran APBN ini sebenarnya apa sih yang jadi kesalahan ini begitu saja terus saja terulang sebenarnya dari tahun ke tahun? Nah, yang berulang dari tahun ke tahun adalah masalah problem administratif tadi, tidak match perhitungan, kemudian orientasi komitmen itu yang tidak match gitu loh. Yang kedua adalah masalah politisasi. Nah, tidak match-nya kemudian antara misalnya kementerian dengan DPR, ada salah satu kasus dana DPID, itu pembahasan antara kementerian dengan DPR itu sudah klop disetujui sekitar 300 sekian daerah, 365 miliar gitu kan. Tetapi kemudian pimpinan Banggar dengan pimpinan DPR itu menyurati Kementerian Keuangan memaksa bahwa proses konsultasi antara DPR dengan kementerian itu harus dibatalkan, tetapi
yang harus disetujui sebagai anggaran adalah proses yang dibahas di Badan Anggaran. Nah, ini saya jadi tertarik. Ini banyak sekali mengatakan bahwa DPR juga berperan dalam penyusunan anggaran ini, tapi juga ada yang mengatakan bahwa mengenai penyusunan anggaran ini, haruskah DPR mungkin dikurangi masanya di situ atau dalam kegiatannya ataupun berpartisipasi dalam penyusunan anggaran ini? DPR sebenarnya di level komisi itu bisalah kita mensinkronisasikan program, tetapi modusnya banyak terjadi di Badan Anggaran karena Badan Anggaran di sana pimpinannya bendahara partai dan sebagainya ya. Jadi Badan Anggaran itu di kewenangan di Undang-Undang MD 3 itu tidak boleh mengubah, dia hanya menyetujui dan mereview, tetapi dia kemudian menyalahgunakan kewenangan. Nah, yang di situ yang harus diputus. Nah, momentumnya dalam revisi Undang-Undang MD 3 itu harus strength di mekanisme pembahasan anggaran, harus melibatkan partisipasi masyarakat dan setiap level itu harus tegas, tidak boleh melampaui kewenangannya. Baik Mas Apung, kita akan lanjutkan sebenarnya harus setegas apa agar mungkin penyusunan anggaran ini lebih baik. Kita akan membahasnya usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dan Mas Apung, ini jadi bagaimana agar supaya penyusunan APBN ini tepat pada sasarannya dan tidak pada berorientasi proyek saja tapi berorientasi kepada tujuan. Haruskah ada reformasi dalam penyusunan anggaran APBN ini? Ya, menurut saya benar bahwa harus ada reformasi dalam proses pembahasan. Reformasi itu harus terjadi dari DPR, kementerian gitu kan, ataupun bahkan sampai level pimpinan negara yang kemudian ideologi penyusunan anggarannya dirubah lebih berorientasi pada rakyat gitu. Karena mau tidak mau APBN itu sekarang konstitusional, bentuknya adalah undang-undang yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, secara teknis itu banyak hal yang bisa dilakukan, terutama di DPR bagaimana harusnya itu ada sebuah alat kelengkapan namanya Center Budget Office yang kemudian dia menyeimbangi kemampuan DPR untuk menganalisa anggaran gitu kan. Yang kedua adalah yang perlu dilakukan adalah sistem pengawasan penyelenggaraan anggaran ini. Nah, sistem pengawasan ini bisa bersifat administratif atau kemudian yang bersifat pengawasan terhadap pemberantasan korupsi. Kalau bersifat partisipatif tentunya misalnya proses perencanaan ada e-budget gitu kan, proses anggaran yang bisa dipantau lewat internet dan sebagainya gitu. Walaupun memang itu terobosan. Misalnya DKI Jakarta sekarang e-budget, menggunakan e-budget, kita bisa lihat secara online. Tetapi kemudian ada problem lagi, penyerapannya masih rendah sekarang gitu. Tapi itu adalah sebuah kemajuan agar anggaran ini terbuka kepada masyarakat gitu kan, dan bisa dipantau oleh lebih masyarakat. Transparansi oleh masyarakat, betul. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang reformasi perencanaan anggaran ini kalau dilihat dari grafiknya adalah adanya pemisahan kalau dari DPR sendiri melihat ada pemisahan antara belanja rutin dan juga belanja pembangunan. Ini haruskah dilakukan seperti itu untuk penyusunan rencana keuangan tahunan? Ya, kalau pemisahan belanja rutin sama belanja rutin kemudian belanja barang dan sebagainya termasuk infrastruktur itu kan sudah dilakukan. Tetapi kemudian yang perlu direformasi adalah porsinya yang harus dirubah. Birokrasi yang kemudian sangat gemuk ini perlu dirampingkan gitu. Bagaimana Amerika Serikat berani untuk merampingkan, memulangkan beberapa karyawan ketika memang kondisi APBN-nya sedang sangat defisit gitu kan. Langkah-langkah politik itu yang harus dilakukan. Tetapi yang terjadi di Indonesia, pembahasan anggaran ini kan tidak kemudian dua pihak saja, tetapi di belakangnya ini yang sangat ruwet gitu loh, sangat berkepentingan, sangat ruwet. Nah, bagaimana ada pembatasan ini? Nah, kalau di Amerika ada proses pembahasan anggaran itu ada pembatasan, misalnya kemudian ketika membahas terkait dengan proyek misalnya, itu ada pihak yang kemudian dihadirkan, pihak pengusaha terkait dengan itu. Tetapi kemudian lobbynya itu terbuka. Ada undang-undang konflik kepentingan yang membahas itu. Nah, kalau di Indonesia itu tidak ada undang-undang konflik kepentingan yang kemudian bisa berpartisipasi dalam pencegahan korupsi, pembagian proyek itu loh. Nah, di Indonesia nggak ada. Jadi kalau berbicara tentang anggaran itu sangat miris gitu loh. Sangat menyedihkan dan karena itu juga
sangat rawan sebenarnya untuk ya APBN kita hampir 2 triliun ya, 2.000 triliun. 2.000 triliun. Di daerah berapa? Banyak sekali. DKI Jakarta 60 triliun, mau 100 triliun gitu kan. Oke. Jadi kalau anggaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat, sebaik-baik kepentingan rakyat, rakyat ini bisa sejahtera kok gitu kan. Transportasi publik bisa lancar. Tetapi masalahnya ini kan APBN ini menjadi miliknya elit gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin ini sebagai closing statement ada Pak Sapong dan juga mungkin ada solusi apa yang harus dilakukan untuk perencanaan anggaran dan juga pembatasan anggaran ini hingga akhirnya penyerapannya juga tepat pada sasarannya. Nah, kalau menurut saya adalah yang perlu dirubah, kalau secara administratif saya pikir modus-modus itu administratif masih bisa dijangkau. Tetapi yang tidak bisa dijangkau itu adalah partai politik yang mempunyai kepentingan politik. Partai politik itu harus disekolahkan dulu, dididik dulu bagaimana ideologi kerakyatannya itu ada. Politik anggaran itu dialokasikan secara benar. Nah, kalau di sekarang itu kan tidak dialokasikan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang harus dirubah, mindsetnya itu harus dirubah gitu loh. Iya, baik. Bukan orientasi, semoga saja penyusunan APBN bukan pada orientasi proyek partai politik, tetapi juga karena adanya orientasi tujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Apung telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, dan pemirsa Jurnal Pagi masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.